Shalom God's people, and welcome back to Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua tetap berada di dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap bersuka cita. Nah, Student Fellowship pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Desmond Berkati dengan tema God is my defender. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk teman-teman kita siapkan hati dan kehidupan kita agar dapat mengikuti setiap rangkaian ibadah Student Fellowship hari ini dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami semua masih bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah Student Fellowship pada hari ini dengan keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah Student Fellowship kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Setiap pelayan yang mengambil bagian di dalam Student Fellowship hari ini juga Engkau memberkati Bapa. Bahkan kami yang akan mengikuti ibadah Student Fellowship ini, Tuhan berikan hati yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah Student Fellowship kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah God's people, Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, selamat datang di ibadah Student Fellowship hari ini. Aku percaya bahwa kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Let's go! Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Tinggal dekatmu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita di segala masa, situasi maupun kondisi. Mari sama-sama kita sembah Tuhan lebih lagi. Let's go! Mari sama-sama katakan, Kau meneguhkan. Kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu Tuhan. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai
Tuhan, katakan amin. Mari teman-teman, sama-sama kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia yang layak disembah. Mari sama-sama kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, katakan perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan tiada pernah, sedetik, katakan tiada pernah. tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama kita naikkan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari semua kita nyanyikan pujian ini lebih lagi. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, haleluya, kemenanganku. Katakan selamanya, kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Katakan besar, besar setiamu, Tuhan. Katakan besar, besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua yang hadir dalam pertemuan kita atau dalam ibadah kita pada saat ini. Dan juga saya mengucapkan
Selamat memasuki semester yang baru untuk rekan-rekan mahasiswa yang mendengarkan renungan kita juga pada saat ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari pihak Spiritual Growth untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi renungan firman Tuhan bagi kita semua pada kesempatan ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hadir dalam pertemuan, dalam ibadah ini. Setelah kami melewati tahun 2021 dan kami masuki tahun 2022 ini adalah suatu hal yang sangat baik bagi kehidupan kami untuk kami terus menjalin persekutuan dengan Engkau. Dan biarlah Engkau Tuhan yang akan menuntun kami dalam ibadah ini, sehingga benih firman yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu berakar dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kami nikmati sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, teks kita pada hari ini terambil dalam Bilangan pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-16. Namun teks ini saya tidak baca secara keseluruhan kepada kita. Saya akan membaca 3 ayat saja kepada kita semua. Tetapi Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan teks ini. Elali memberikan judul teks yang kita baca ini yaitu Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini adalah kakak kandung dari Musa sendiri ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-7, 8, dan 13 kepada kita semua. Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Bilangan pasal 12 ayat yang ke-7, 8, dan ayat yang ke-13. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Lalu bersabdalah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, kita melihat ya dalam penegasan di dalam ayat yang ke-7, Tuhan menegaskan bahwa Musa itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Musa ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Tuhan menyampaikan suatu pesan kepada nabi-nabi yang lain, maka Tuhan akan menyampaikan pesan itu bisa berupa dalam penglihatan atau juga bisa dalam berupa mimpi. Jadi Tuhan menyampaikan apa yang hendak Ia sampaikan kepada para nabi itu melalui mimpi atau bisa juga lewat penglihatan kepada mereka. Tuhan menegaskan di sini bahwa dalam teks ini bahwa Musa ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain dalam penyampaian dalam hal-hal yang ingin disampaikan Tuhan. Itu sangat berbeda. Itu berarti bahwa Musa ini adalah orang yang terkhusus yang dipilih oleh Tuhan. Dan juga dikatakan di sini bahwa Musa ini adalah orang yang setia kepada Tuhan ya. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Setia ini berbicara tentang suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang.
suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang yang berkelanjutan. Dan di sini dikatakan Musa ini setia di dalam rumahnya Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dia setia untuk itu. Nah, Tuhan ini menegaskan tentang siapa Musa di hadapannya kepada Harun dan Miriam. Karena kita melihat dalam teks sebelumnya tadi bahwa mereka ini tidak menyukai Musa ya. Mereka tidak menyukai Musa. Dan sebenarnya yang tidak menyukai Musa ini bukan hanya Miriam dan juga Harun sebenarnya. Kalau kita melihat dalam pasal 11, maka kita juga akan mendapati di situ bahwa orang-orang Israel yang lain juga pernah mengalami hasutan ya, bahwa mereka menolak atau memberontak kepada Musa karena Musa dianggap membawa mereka dalam suatu kehidupan yang menderita di padang gurun. Mereka melihat kembali bagaimana kehidupan mereka di Mesir. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saya katakan demikian. Kenapa? Karena harusnya orang-orang ini yang berada di padang gurun saat ini adalah orang-orang yang saat ini sudah merdeka. Mereka tidak hidup lagi dalam perbudakan. Dan juga adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang telah merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mulai dari tulah pertama hingga ke-10, mereka bisa menyaksikan bagaimana tangan Tuhan menolong mereka melalui Musa. Tuhan memakai Musa sebagai alat untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Selanjutnya juga ketika mereka menyeberangi juga, Tuhan juga mereka juga melihat bagaimana tangan Tuhan kembali melalui Musa itu menuntun mereka. Bahkan sehingga mereka berada di padang gurun juga, Tuhan juga telah menyertai mereka melalui Musa ya. Tuhan ketika mereka berada di padang gurun menjagai mereka pada siang hari yang menjadi tiang awan dalam kehidupan mereka. Dan pada malam hari ia menjadi tiang api. Tujuannya adalah agar orang-orang Israel ini pada siang hari itu mereka tidak merasakan panas teriknya matahari karena suhu dan iklim di padang gurun itu sering berubah-ubah dan juga itu suhunya pasti sangat tinggi ya. Sehingga ketika Tuhan menjadi tiang awan bagi kehidupan mereka, maka mereka bisa hidup di padang gurun. Mereka tidak kepanasan. Mereka tidak mati di padang gurun. Demikian juga ketika pada malam hari Tuhan juga menjadi tiang api bagi mereka. Tujuannya apa? Agar mereka tidak merasakan kedinginan dan juga binatang-binatang yang hidup di padang gurun seperti ular-ular berbisa kalajengking itu tidak mendekati mereka. Jadi dengan adanya cahaya maka binatang-binatang itu akan menjauh. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melihat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bahkan ketika mereka memakan daging juga Tuhan menyediakan burung puyuh. Juga dikatakan di situ bahwa kasut mereka, kalau kita melihat dalam Ulangan 29 sebenarnya, Tuhan kembali mengingatkan mereka ya bahwa kasut di kaki mereka juga itu tidak rusak ya. Itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kasut itu berfungsi untuk melindungi kaki mereka ketika berjalan. Kasut itu semacam sepatu ya atau sandal. Jadi ini untuk melindungi kaki mereka dari duri atau dari binatang ketika mereka menginjak atau dari berbagai hal lain lah. Pokoknya itu kasut itu untuk melindungi kaki mereka. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang telah merasakan segala kebaikan, kemurahan yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui Musa, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang bersungut-sungut. Jadi sungut-sungut ini tidak hanya terjadi atau tidak hanya datang dari orang Israel, tetapi juga datang dari orang yang terdekat Musa. Kita mengetahui bahwa Musa dan Miriam ini adalah kakak atau saudara kandungnya. Kalau kita melihat Keluaran sebenarnya kita kembali ke belakang, maka kita mendapati bahwa Miriam ini adalah orang yang sebenarnya sangat mengasihi Musa ya sebelumnya. Kalau kita melihat dalam Keluaran, dia adalah kakak Musa yang sangat mengasihi Musa. Kita melihat ketika Musa mau dibuang ke Sungai Nil, maka Miriam ini adalah orang yang memata-matai siapa yang akan mengambil Musa. Dan bahkan ketika Musa diambil pun, Miriam ini dan berani
datang untuk menawarkan inang penyusu terhadap Musa yang adalah ibu kandung mereka sendiri. Jadi ini adalah suatu hal yang baik yang dilakukan oleh Miriam kalau kita melihat ke belakang. Tetapi pada saat ini, dalam kondisi saat ini suatu kondisi yang sudah berbeda, suatu keadaan yang sudah berbeda, bukan lagi sebagai keluarga, tetapi ini seperti ada suatu ambisi yang baru yang ingin mereka capai. Kalau kita melihat dalam teks kita baca dalam teks-teks sebelumnya, maka kita akan mendapati bahwa mereka juga berpikir bahwa bukankah Tuhan juga bisa berfirman atau bisa berkata-kata tidak hanya melalui Musa, tetapi juga bisa melalui yang lain, dalam artian melalui mereka. Sehingga dalam ayat yang ke-7 itu Tuhan menegaskan tentang keberadaan atau kedudukan Musa kepada mereka. Nah, hal yang kita lihat di sini, bahwa persaudaraan yang terbangun di atas daging itu sifatnya tidak kekal, itu sifatnya sementara. Persaudaraan yang terbangun di atas daging atau persaudaraan kandung itu sifatnya tidak kekal, itu sifatnya sementara. Kita melihat dalam yang terjadi sekeliling kita saat ini bahwa orang yang bersaudara bisa saling gugat-menggugat di pengadilan, atau orang yang bersaudara ini bisa, yang lebih ekstrimnya adalah mereka saling bunuh-membunuh ya, hanya karena masalah warisan. Atau ada juga yang tidak mau tegur sapa dengan yang lain karena iri dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya atau kedudukan yang diperoleh oleh saudaranya. Kemungkinan juga itu yang dialami oleh Harun dan Miriam ini. Mereka iri dengan kedudukan yang dimiliki oleh Musa, yang pada saat itu dia sebagai pemimpin dari orang Israel, dan bahkan lagi dikatakan dia juga menjadi pemimpin atas Harun dan Miriam pada saat itu. Memang kalau kita melihat dalam ayat sebelumnya ya, kita mendapati bahwa yang menjadi latar belakang dari mereka membenci kepada Musa ini adalah tentang perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Dalam Alkitab tidak dijelaskan tentang siapa perempuan Kus ini. Juga kita tidak mendapati bahwa Musa ini berpoligami ya. Dalam teks-teks Alkitab tidak kita temukan atau dijelaskan bahwa Musa ini berpoligami. Lalu siapa perempuan Kus sebenarnya? Ada beberapa pandangan tentang perempuan Kus ini. Ada juga yang menyatakan bahwa perempuan Kus ini adalah perempuan yang berbeda dari Zipora atau anak Yitro sendiri ya, yang berasal dari Midian. Itu perempuan yang berbeda. Tetapi ada juga penafsir lain yang mengutip dari Habakuk pasal 3 ayat 7 ya, di mana Kus dan Midian ini itu disejajarkan. Kus dan Midian ini disejajarkan dalam artian bahwa baik itu dari Kus atau itu Midian, maka itu tertuju kepada istri dari Musa sendiri ya, yaitu Zipora. Itu tertuju kepada istri Musa sendiri, yaitu Zipora. Dan kemungkinan Zipora ini dan juga dengan Miriam ini tidak cocok dari awal ya, sehingga terjadi cekcok dengan Musa, dengan keberadaan istri dari Musa sendiri. Kenapa? Bisa saja terjadi cekcok ini karena Musa sendiri mengajarkan bahwa mereka tidak boleh kawin campur ya, atau mengambil perempuan asing untuk dibawa ke dalam komunitas mereka. Nah, hal ini bisa saja itu terjadi dalam pemikiran mereka atau dalam situasi pada saat itu. Atau juga bisa jadi bahwa Miriam ini tidak suka dengan Zipora karena berbagai hal ya. Bisa jadi karena warna kulit, bisa jadi karena suku, atau bisa jadi karena budaya yang berbeda pada saat itu. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan Miriam ini tidak menyukai Zipora, dan mereka memanfaatkan situasi itu
untuk bisa mengambil kedudukan atau posisi yang dimiliki Musa pada saat itu. Nah, meskipun terjadi hal-hal yang seperti ini, tetapi Alkitab mencatat ya bahwa Musa ini tidak membalas apa yang dilakukan oleh sanak saudaranya kepada dia. Alkitab mencatat dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya dan lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bukan lemah lembut di sini bukan berarti tidak tegas ya, bukan berarti tegas, tetapi lemah lembut di sini itu lebih menuju pada sikap Musa yang mau mengampuni, yang mau memaafkan sanak saudaranya, juga tidak ingin membalas dendam terhadap apa yang ia alami. Jadi ia mempercayakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya ini, ia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjadi pembelanya, biarlah Tuhan yang akan menjadi penolong atas apa yang ia alami. Nah, ini juga suatu pembelajaran bagi kehidupan kita sebenarnya, bahwa dalam setiap situasi yang kita alami, hendaknya kita mengharapkan bahwa yang menjadi penolong, yang menjadi pembela kita dalam segala situasi yang kita alami adalah Tuhan sendiri. Bukan diri kita atau bukan mencari pengacara yang bisa membela kita. Pertama-tama yang menjadi pembela atau penolong kita dalam situasi pelik yang kita alami adalah Tuhan sendiri. Yang pertama yang kita pelajari dari sini, bahwa yang menjadi penolong, yang menjadi pembela kita dalam situasi apapun yang kita alami adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, bahwa dari kisah Musa ini kita belajar juga untuk tetap melakukan hal yang baik bagi orang lain. Meskipun kita difitnah, kita direndahkan, atau kita disakiti, tetapi kita tidak membalas segala sesuatu yang kita alami ini dengan hal yang jahat yang seperti yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam ayat yang ke-13, meskipun Harun dan Miriam melakukan hal yang jahat kepada Musa, mereka mau mengambil posisinya, tetapi Musa mendoakan mereka, mendoakan kesembuhan dari Miriam. Berikutnya adalah hendaknya kita terus membangun kehidupan untuk saling mengasihi. Hendaknya kita terus untuk membangun kehidupan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih dalam persaudaraan ya. Persaudaraan di dalam Kristus, hendaknya kita saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Hendaknya kita terus mendorong, terus mendukung agar orang lain juga bisa maju dan menghargai kepemimpinan yang telah dilakukan oleh atau yang telah dikerjakan oleh orang lain. Dan ketekunan kita itu bisa terwujud dalam sikap belas kasihan kepada sesama. Ketekunan itu dapat terwujud dan dapat dilihat dan dapat dirasakan ketika kita berbelas kasihan, menolong sesama kita, menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memperhatikan penderitaan, memperhatikan kerugian yang dimiliki orang-orang lain, dan kita mau menolong atau berpartisipasi bagaimana agar orang itu bisa terlepas dari penderitaan yang ia alami. Seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan Musa dan juga Miriam ya, ketika Miriam dihukum oleh Tuhan dengan kusta ya, dihukum oleh Tuhan, tetapi Musa mengambil waktu untuk meminta kepada Tuhan agar Miriam bisa sembuh dari kustanya. Kita tahu penyakit kusta pada saat itu adalah penyakit yang sangat
sangat-sangat memalukan ya. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami penyakit kusta, maka ia akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Dia akan dikucilkan dan tidak boleh bertemu dengan masyarakat sampai imam nantinya bisa menentukan bahwa ia benar-benar sembuh dari penyakit kusta. Jadi kusta ini boleh dikatakan suatu penyakit yang sangat memalukan pada saat itu ya. Jadi dalam keadaan seperti itu Musa mau mendoakan, Musa mau memaafkan sebenarnya. Dia bisa mendoakan orang lain itu karena ia tidak menyimpan dendam, karena ia memaafkan Miriam, meskipun Miriam melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar terhadap dirinya. Dan ia mempercayakan bahwa yang menjadi pembela dalam posisinya, dalam keadaannya, dalam setiap situasi apapun adalah Tuhan sendiri. Dia mempercayakan bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan adalah suatu hal yang benar, sehingga ia berharap dan berharap hanya kepada Tuhan yang bisa membela dia terhadap situasi yang ia alami. Baik itu dari tekanan yang dilakukan oleh orang Israel sendiri, bahkan juga tekanan yang dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri, yaitu Harun dan Miriam, dan ia meyakini bahwa Tuhan bisa menjadi pembelanya. Demikian juga kehidupan kita, dalam setiap situasi, keadaan yang kita alami pada saat ini, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Setiap pergumulan kita, hanya Dialah yang bisa membela setiap perkara dan pergumulan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang kami renungkan pada saat ini. Biarlah melaluinya kami melihat dan berpaut kepada Engkau dan berharap bahwa hanya Engkaulah yang menjadi pembela kami dalam setiap perkara demi perkara yang kami alami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan kepada Kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu bagi kami. Kasih merupakan karya terbesar-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang telah melindungi kami dari segalanya Tuhan. Saat kami salah, saat kami jatuh lengah, kasih-Mu lah yang menolong kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, pujian ini Kau terima di hadapan-Mu, walau belum sempurna namun Kau yang menyempurnakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Sama-sama kita nyatakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyatakan kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang terindah. Nyatakan hati Tuhan. hati yang mulia, Oh, hanya kami temukan mengerti dalam-Mu,
sama-sama kita nyatakan karya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyanyikan lagu ini lebih lagi. Pengorbananmu Bapa yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Sama-sama Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Puji Tuhan, semoga kita semua boleh terberkati dengan kebenaran yang telah disampaikan. Dan biarlah kebenaran firman itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita semua. Nah teman-teman, aku juga ingin mengajak kita semua untuk kembali mengikuti ibadah Student Fellowship di minggu depan pada hari Jumat 28 Januari 2022 yang akan dipimpin oleh Bapak Chandrahan dengan tema Having a Firm Faith. Dan jangan lupa juga untuk mengajak teman-teman kita yang lainnya untuk mengikuti ibadah Student Fellowship ini bersama-sama. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, ibadah kita sudah hampir selesai. Dan sebelum menutup seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan dan tuntunan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Student Fellowship hari ini dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Bapa, Engkau ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu saja ya Bapa, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami ingin berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupannya Tuhan, dalam pelayanan, dalam keluarganya Bapa. Biarlah apapun Tuhan yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan Bapa, kami berdoa juga buat seluruh pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada ibadah Student Fellowship hari ini. Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Engkau senantiasa pakai mereka dengan talenta-talenta yang ada. Engkau kembangkan kehidupan mereka Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan buat universitas kami, Universitas Pelita Harapan, juga Engkau memberkati Bapa. Mulai dari petinggi-petinggi yang ada, staf, dosen, sampai kepada mahasiswanya Tuhan, Engkau memberkati kami semua Bapa. Bahkan kami berdoa buat pembelajaran daring yang masih kami laksanakan Bapa. Kami tahu banyak sekali kendala yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya jika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan berperkara di dalamnya Bapa. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Engkau memakai mereka Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biarlah kemuliaan-Mu selalu tercurah di dalam bangsa dan negara kami Indonesia Bapa, terutama Tuhan dalam menangani kasus COVID ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang diusahakan dan direncanakan oleh pemerintah Bapa. Engkau turut bekerja di dalamnya Bapa, agar boleh mendatangkan kebaikan Tuhan bagi kami masyarakat yang ada. Kami juga ingin berdoa buat spiritual growth ya Bapa.
Kiranya program-program yang ada, yang direncanakan, bahkan yang sedang dijalankan Tuhan, boleh membuat mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas kami semakin lagi mengenal-Mu dalam kehidupan mereka, Bapa. Kami ingin berdoa buat setiap kehidupan kami, Tuhan, yang telah mengikuti ibadah Student Fellowship hari ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, Tuhan, dalam pergaulan kami, dalam keluarga kami, dalam masa depan kami, Tuhan, dalam cita-cita kami. Apapun yang kami gumulkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memakai kehidupan kami lebih lagi, Tuhan. Bahkan melalui kehidupan kami, Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan di dalamnya, Bapa. Kami ingin berdoa juga buat setiap teman-teman kami yang mungkin sedang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah sembuhkan mereka, Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan yang lemah, Tuhan, kuatkan. Yang susah, Tuhan, hiburkan ya Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Bapa. Kiranya Engkau yang menuntun dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih guys people, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!